Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kalla soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Jadi sejatinya kitab di dalam perjanjian lama perintah membunuh Uzza, Tuhan membunuh Uzza, Tuhan mengajarkan Daud berperang, itu banyak ayatnya. Bahkan kata tumpaslah itu lebih banyak dalam Bible. Contoh, bunuhlah, tumpaslah. Silakan kita lihat teman-teman, buka perjanjian baru dan perjanjian lama. Tumpaslah. Mari kita lihat ya. Nih, kalau mau membandingkan itu kayak Abu Janda, kata Abu Janda caranya membandingkan comot ayat gitu akan menghancurkan Kristen loh. Jadi kalau Yusuf Kalla memiliki interpretasi yang berbeda, nggak beda juga sih. Ya mungkin dia memahami cuma sampai di situ saja. Dan kita sebenarnya sebagai umat Katolik nggak diajarkan tuh untuk balas dendam, biarin aja. Memang kalian sudah minta izin ke Paus? Udah minta izin ke Paus nggak? Ke Paus Leo, bahwa kalian bakal menggugat Yusuf Kalla. Kan harus ada izinnya. Nggak bisa cuma ujuk-ujuk kita menggugat. Oh, nggak bisa. Memang beda kali ya, Katolik di Indonesia memang beda sekali ya. Termol sama Terwo ini menyerang Pak JK. Karena Pak JK menyuruh Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Selesai. Langsung diserang. Diserangnya apa? Katanya ini kan menghina agama Kristen. Saya Kristen sih, karena saya udah lihat video aslinya full. Karena aslinya video yang beredar sudah dipotong-potong. Yang melaporkan Pak JK itu coba cek deh. Semuanya itu adalah termul. Beliau hanya menanggapi apa yang terjadi, tetapi kemudian di menit ke-27 sekian sampai 28 sekian, beliau bahkan menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi beliau bahkan tegaskan semua agama tidak mengajarkan orang untuk membunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga selalu sehat di Jumat berkah ini ya, dan selalu dimudahkan aktivitasnya, juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Janda atau sering juga disebut Abu Gosok oleh para netizen, yang selalu seolah-olah merasa paling toleran, paling pinter agama, akhirnya bertekuk lutut babak belur di tangan seorang perempuan cantik, Umi Rifa, yang sering menyebut dirinya Bunda Gembala ya. Nah, Abu Janda mungkin ya maksudnya ingin menyudutkan Yusuf Kalla ya terkait dengan kasus yang baru-baru ini sedang panas dan hot ya dibicarakan di ruang-ruang publik ya, terkait dengan ceramahnya Pak JK di UGM ya pada beberapa waktu yang lalu saat kalau tidak salah bulan Ramadan ya. Dan tak lupa juga ada Om Bule ya yang berkolaborasi dengan Uni Rifa atau Bunda Gembala ini memberikan sebuah insight ya terkait dengan kasus yang sedang hangat dibicarakan ini. Tentu tidak harus berlama-lama, kita langsung saja bagaimana babak belurnya Abu Janda ya di tangan dua orang netizen ini, ditambah nanti ada Miss Julid ya. Miss Julid juga menyampaikan pandangannya terkait dengan hal ini. Oke, selamat penyimak, selamat menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat selalu. Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kalla di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya menanggapi video yang beredar, yang saya tangkap adalah publik menilai Pak JK mengatakan Islam dan Kristen itu apabila membunuh musuh itu jihad. Saya menanggapi itu kesalahpahaman publik, dan saya disclaim tidak mau menanggapi statement Pak JK karena saya belum tahu nih statementnya itu mengarah kemana, karena itu potongan video. Nah ya, tapi sekarang saya mau tanggapi nih si Abu Jendes nih ya.
Abu Janda, dengarkan baik-baik. Kalau kamu membandingkan Quran dengan Bible, itu justru kamu membuat kami umat Islam ini akan menelanjangi Bible. Kenapa? Metode yang kamu lakukan itu kalau kami lakukan hanya akan memperlihatkan kekejaman agama Kristen. Pertama, dalam perjanjian lama Tuhannya umat Kristen itu adalah Tuhan yang memerintahkan membunuh dan menumpas, bahkan tidak boleh berdamai, termasuk membunuh hewan ternak. Seperti kalau kamu lihat dalam kitab Samuel, kita bacakan. Nih Abu Janda, jangan bilang kitab Ulangan ini bukan kitabnya orang Kristen. Ulangan 13:15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isi dan hewannya, ya. Jadi kalau seandainya kamu mau mencomot ayat, nanti Kristen kamu permalukan di depan kami. Kenapa Abu Janda cuman mengambil ayat-ayat yang terdengar indah seperti kasihilah musuh? Kenapa nggak dibahas sekalian konteksnya? Dan kenapa nggak dibahas ayat-ayat yang keji di dalam Kristen membunuh dan menumpas orang-orang yang tidak menyembah kepada Yod-Heh-Vav? Oh, kalau perjanjian lama itu bukan kitabnya Kristen. Loh, kan perjanjian lama itu juga adalah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, Abu Janda. Bagi kita bahas nih. Dalam Kristen itu ada namanya Tritunggal, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Yang membunuh dan memerintahkan membunuh itu adalah Tuhan Bapa. Pertanyaannya, Yesus sudah jadi Tuhan atau belum? Tentu Yesus juga adalah Tuhan Bapa itu sendiri kalau dalam pandangan orang monarki modalisme. Kalau Tritunggal mereka menganggap bahwa Yesus dan Bapa beda pribadi. Tapi emang ketika Yesus itu belum lahir, emang Yesus itu belum pernah ada? Kan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Artinya ketika Bapa menghendaki sesuatu, ya tentu anak juga terlibat lah. Masa mau dikatakan anak nggak ikut-ikut, ada-ada aja. Jadi sejatinya kitab di dalam perjanjian lama perintah membunuh Uzza, Tuhan membunuh Uzza, Tuhan mengajarkan Daud berperang, itu banyak ayatnya. Bahkan kata tumpaslah itu lebih banyak dalam Bible. Contoh, bunuhlah, tumpaslah. Silakan kita lihat teman-teman, buka perjanjian baru dan perjanjian lama. Tumpaslah. Mari kita lihat ya. Nih, kalau mau membandingkan itu kayak Abu Janda, kata Abu Janda caranya membandingkan comot ayat gitu akan menghancurkan Kristen loh, akan terlihat mana yang lebih keji loh. Nih, lihat nih Ulangan 13:15, maka bunuhlah dengan mata pedang. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Nih, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah. Orang yang berdosa ditumpas. Tapi jangan comot-comot ayat yang manis doang, Abu Janda. Nah, Abu Janda, kamu tahu nggak ada ayat di dalam kitab perjanjian baru yang menjadi asbab terjadinya inkuisisi 500 tahun. Itu perintah Yesus loh. Kenapa itu nggak dijelaskan Abu Janda? Nggak ngerti. Nih saya ajarin sebagai bunda gembala nih buat Abu Janda. Sekalian aja masuk Kristen. Karena kalau kamu masuk Kristen Abu Janda, kamu memang mengasihi orang jahat, kamu mengasihi koruptor, kamu mengasihi iblis karena kamu diperintahkan mengasihi musuh. Tapi Abu Janda, kamu akan diperintahkan membenci keluarga. Dalam Lukas pasal 14:26. Sebelum saya tunjukin kepada kamu bahwa ada kitab perkataan Yesus yang dijadikan alasan terjadinya pembunuhan selama 500 tahun, yaitu inkuisisi ala Katolik. Nah, tapi sebelumnya saya tunjukin kamu nih, kalau kamu jadi Kristen Abu Janda, kamu akan mengasihi orang-orang jahat, yaitu musuh, bahkan iblis pun kamu kasih. Tapi kamu akan membenci keluarga. Kenapa? Ada perintahnya Abu Janda. Pasti kamu nggak pernah baca ini. Bunda Gembala tunjukin. Buka Lukas pasal 14 nomor 26 Abu Janda. Nih Abu Janda baca nih. Kamu kalau jadi Kristen nanti kamu harus meninggalkan keluarga dan membenci mereka. Nih ayatnya. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pasti kamu nggak pernah baca Bible kan Abu Janda? Belum lagi ada ayat, apabila saudaramu marah kepadamu harus dihukum. Iya, kalau musuh memang kasih koruptor, kasih penjahat, kasih pemerkosa, ibumu juga dikasihi. Tapi kalau saudaramu marah, hukum Abu Janda. Itu ada ayatnya loh. Makanya saya pernah mengatakan bahwa Kristen ini adalah ajaran untuk para penjahat. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Itu kenapa Yesus mengatakan pesundal juga lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Tukang cukai, pesundal. Tapi Yesus tidak datang untuk orang benar. Pertanyaannya adalah, coba Abu Janda kamu jawab. Kamu baca nggak perjanjian baru yang menjadi asbab paus atau petinggi-petinggi Katolik melakukan inkuisisi selama 500 tahun. Nih aku tunjukin sama kamu pernyataan dari Ibu Rita Wahyu sendiri yang adalah orang Kristen, akademisi dari Kristen, dalam artikelnya Sarapan Pagi Biblikal, kenapa terjadi inkuisisi selama 500 tahun. Gara-gara Bible Lukas, bukan Bible perjanjian lama ya, Bible Lukas. Nih aku tunjukin. Nih kamu baca nih Abu Janda, tulisan dari Ibu Rita Wahyu yang mengatakan penganiayaan oleh paus dan inkuisisi dari tahun 1200-an sampai 1800-an, kurang lebih 500 tahun tuh. Ngeri nggak? Kamu tahu nggak alasannya kenapa? Ini salah satu alasannya. Mereka mengizinkan tindakan horor yang mereka lakukan dengan mengutip paksa ayat perjanjian lama dan dengan mengacu pada Agustinus yang telah menafsirkan Lukas pasal 14:23. Nih gara-gara kitab Lukas pasal 14:23 nih, Agustinus menafsirkan sehingga membolehkan untuk membunuh orang yang berbeda denom dengan mereka sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Kenapa kamu nggak pelajari ini Abu Janda?
Saya kemarin mengatakan di Kristen itu nggak ada syahid, karena memang nggak ada syahid. Yang mereka punya itu adalah martir, bukan syahid. Dan memang tidak ada secara teologis mereka akan percaya membunuh musuh itu adalah martir. Memang saya tahu itu. Saya juga belajar kekristenan secara teologis ya. Tapi kalau kita kulik-kulik kitabnya, waduh, parah beuh. Bahkan Yesus mengajarkan apa? Akan lebih baik penyesat ini diletakkan batu kilang di lehernya, ditenggelamkan di dalam lautan, ya. Abu Janda, kamu menantang apologet seperti saya atau menantang orang Islam seperti saya melakukan seperti yang kamu lakukan, itu adalah dengan cara membandingkan ayat by ayat tanpa mengerti konteks ayat tersebut, hanya akan mempermalukan seluruh orang Kristen karena membongkar isi kitab sucinya yang kalau dilihat secara tekstual itu jauh lebih mengerikan dan sangat zolim. Dan kamu tahu tidak Abu Janda, Tuhan dalam perjanjian lama itu membunuh Uzza hanya karena dia kesenggol, tidak sengaja tabut Tuhan waktu lembu yang sedang memegang tabut Tuhan itu terjatuh. Nih kamu lihat ceritanya di dalam kitab, saya tunjukin ayatnya. Nih kamu lihat nih, bahkan Tuhan dalam perjanjian lama yang adalah Yesus itu sendiri dalam pandangan orang Oneness, ya, atau pribadi pertama dalam pandangan orang Tritunggal, pernah membunuh hanya karena seseorang berniat baik menyelamatkan tabut Tuhan. Nih, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza. Lalu di sini dibilang Allah nih, ya. Lalu Tuhan perjanjian lama membunuh dia di sana karena keteledorannya. Gara-gara teledor doang dibunuh sama Tuhan. Lalu kamu bilang ajaran Kristen sangat kasih sekali. Ya iyalah, kamu menganggap ajarannya kasih karena kamu hanya membaca kasihilah musuh. Kamu nggak membaca Lukas 14:26 menyuruh untuk membenci keluarga kalau ingin jadi pengikut Yesus. Di ayat kitab lain, kalau seandainya saudaramu marah dihukum, marah saja dihukum loh. Tapi ada ayat yang mengatakan kasihilah musuh. Iya, saya paham. Agama Kristen adalah agama yang paling baik kepada para penjahat. Musuh aja dikasihi, tapi kepada keluarga, coba lihat Lukas 14:26. Baca berulang Lukas pasal 14:26. Jangan nggak baca Abu Janda. Belum lagi ayat-ayat dalam perjanjian lama. Nah, kalau seandainya hanya ingin membandingkan dengan mencomot ayat seperti di Quran, kalian mengambil konteks ayat ketika kami sedang berperang diperintahkan untuk membunuh kalian, itu kami lagi perang. Masa iya kita lagi perang disuruh cium kudus sama kalian? Ya nggak ada lah ceritanya. Emang di kitab kalian jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ayat ini justru sangat mengerikan kalau diaktualisasikan. Kenapa? Kalau seandainya istrimu diperkodok, diperkakas, kamu nggak boleh ngelawan karena kamu nggak boleh melawan orang yang jahat kepadamu. Tapi kamu harus berdoa untuk mereka. Ya kali ketika istrimu dibuka pakaiannya, kamu hanya berdoa kepada Tuhan, tidak melakukan apa-apa. Beda. Konteks berperang dalam Islam itu izin karena kami diperangi. Kalau kami tidak diperangi, haram bagi kami berperang. Paham nggak Bu Janda? Saya bilang teman-teman ya, Abu Janda ini tepatnya menjadi Kristen. Kenapa? Karena Abu Janda ini akan mengasihi orang-orang jahat seperti koruptor, pelaku LGBT, orang-orang yang menganiaya orang lain. Dia akan mengasihi. Kenapa? Dia sedang tertarik melihat agama Kristen. Nah, pada aktualisasi faktual yang terjadi sepanjang sejarah peradaban, coba lihat. Tunjukkan peradaban Islam yang melakukan kekejian. Ya, yang datang ke Indonesia ini membawa pedang, siapa? Ulamanya yang mengajarkan Islam. Tapi kalau yang datang membawa senjata tajam untuk membawa agamanya, itu dibawa oleh Belanda, dibawa oleh Portugis dan Portugal. Bahkan Belanda sendiri punya misi 3G, menjajah. Yang asimilasi paksa Kanada, Islam atau Kristen. Yang melakukan inkuisisi 500 tahun, Islam atau Kristen. Yang melakukan perburuan penyihir dengan menghabisi nyawa perempuan-perempuan yang dituduh penyihir, yang disupport oleh dalil dalam kitab perjanjian lama. Bunuhlah perempuan yang penyihir itu. Kalau ada perempuan penyihir di antara kalian, jangan biarkan hidup. Kurang lebih seperti itu ayatnya, ya. Nah, terjadi di Eropa perburuan penyihir 400 tahun kurang lebih. Itu Islam atau Kristen? Yang memaksa orang Kanada masuk ke dalam agamanya, Islam atau Kristen? Orang Afrika menjajah orang Afrika, Islam atau Kristen? Kemudian yang menghabisi suku aborigin, Islam atau Kristen? Yang menghabisi suku Inka, Aztec, Islam atau Kristen? Yang ada muncul peradaban yang disebut dengan Dark Age, Islam atau Kristen? Di Islam itu ada Golden Age, di Kristen ada Dark Age. Jangan bilang itu politik. Orang pada waktu Dark Age itu, Eropa itu dikuasai oleh mayoritasnya Kristen. Kalau mau membandingkan ayat per ayat itu, hancur kekristenan. Justru lebih keji ayat di dalam kitab mereka loh. Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah juga ada, apalagi orang yang bersalah. Tumpas, musnahkan sama hewan-hewan ternaknya sekaligus. Ada itu ayatnya. Ngeri loh. Tapi saya nggak mau kayak gitu. JK digugat sama gerakan Katolik. Itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuatnya. Sedih sekali ya, gerakan Katolik juga sekarang ikut-ikutan politik atau kepancing. Lagian saya sebagai orang Roma Katolik asli Itali, Milano, Roma,
yang saya dibesarkan sama pastor dan suster Italiano, saya rasa ini lebay sekali ya. Lagian bukannya benar bahwa dalam ajaran Alkitab ada dalam perjanjian lama itu kan? Kalau kita baca perjanjian lama, isinya menyeramkan. Isinya Tuhan menyuruh membasmi, membunuh satu kota habis dari Kejadian sampai Malaiki, begitu terus. Tolong baca Alkitab. Memang di perjanjian baru, ketika Yesus turun ke dunia, dia mengabarkan cinta kasih. Namun, di abad ke-8, abad 1100, 200, 300, 400, 1600, Crusades, memang ya negara-negara Kristen kayak Inggris, Portugal, Spanyol, Prancis, mereka melakukan crusade, jihad ya, jihad atas nama Tuhan, dan mereka berkoloni, mengkolonisasi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, dan juga orang Belanda melakukan campuran antara jihad, yaitu Kristiani, dengan jihad ekonomi. Itu kan selalu nempel, jihad ekonomi dengan jihad rohani. Begitu dilakukan seluruh ya kerajaan-kerajaan pada saat itu di bawah gereja Roma Katolik dan kepausan. Jadi kalau Yusuf Kala memiliki interpretasi yang berbeda, nggak beda juga sih. Ya mungkin dia memahami cuma sampai di situ saja. Dan kita sebenarnya sebagai umat Katolik nggak diajarkan tuh untuk balas dendam, biarin aja. Memang kalian sudah minta izin ke paus? Udah minta izin ke paus nggak? Ke paus Leo, bahwa kalian bakal menggugat Yusuf Kala. Kan harus ada izinnya. Nggak bisa cuma ujuk-ujuk kita menggugat. Oh, nggak bisa. Memang beda kali ya, Katolik di Indonesia memang beda sekali ya. Itu Katolik semua berkesinambungan ya, dari Roma Vatikan sampai seluruh Katolik-Katolik di seluruh dunia itu berkesinambungan, nggak bisa main sendiri-sendiri. Dan ini menggugat dalam rangka apa? Rangka politik. Untuk apa? Jangan-jangan nanti kita perdamaian, RJ, Restoratif Justice, ya mungkin ada sesuatu, ada udang di balik batu. Semoga nggak dapat ampau ya. Saya tidak membela Yusuf Kala, tapi saya juga tidak membela umat Katolik. Saya merasa bahwa kita biasa-biasa aja. Kita tidak perlu membela kebenaran. Nggak perlu. Orang mau interpretasi masing-masing. Kalau memang ada oknum memancing kita untuk kita balas dendam, kita nggak mancing. Yesus kan mengajarkan kita tidak boleh membalas, biasa-biasa aja. Yang disayangkan, ya gereja Katolik kepancing atau mengikutan gerakan politik. Apakah disuruh? Kayaknya kebetulan banget deh. Soal urusan ijazah Pelsong, ujuk-ujuk Yusuf Kala ngomong seperti itu. Kalau kita sebagai umat Katolik harus memberikan penjelasan. Beginilah Pak, sebenarnya yang Bapak maksud itu salah. Memang Bapak ada benarnya. Memang dalam Alkitab tuh banyak bunuh-bunuhan. Banyak bunuh-bunuhan. Lihat tuh, saya pun kalau baca serem kok. Saya baca serem. Apalagi orang yang tidak punya iman Katolik, pasti juga mereka serem. Nah, kita kasih penjelasan. Memang dalam Kristus pun tidak ada suruh bunuh, tapi mengasihi. Tapi faktanya, sampai hari ini, banyak orang juga bunuh-bunuhan demi agama, itu pasti ada. Bukan hanya bunuh-bunuhan, cari duit cuy, itu lebih parah lagi. Yang gue kepahitan ya sama gerakan yang ada di Atlantis, yaitu bukan jihad untuk menaklukkan, tapi jihad duitnya, itu lebih parah. Jadi menurut saya nggak usah lah kita sekarang lebay-lebay begini. Saya kecewa sekali ya. Kok sekarang gaduh nasional, politik, agama. Bener kan? Katanya kita mau jadi mediator perdamaian di Iran. Ya, di sini aja gaduh agama, sosial, politik, nggak karuan. Dan kita sebenarnya tidak perlu sekarang terpancing. Itu menurut saya, salinglah maafkan, mengampuni. Dan kalau ada orang yang tidak mengerti, kasih penjelasan dengan kasih. Gak pakai tuntut. Kan ada ayatnya, jangan kau orang beriman bawa perkara ke pengadilan duniawi. Ada ayatnya. Ya, kalau nggak baca ayat juga susah sih ya, sorry ya. Termol sama terwo ini
menyerang Pak JK karena Pak JK menyuruh Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Selesai, langsung diserang. Diserangnya apa? Katanya ini kan menghina agama Kristen. Saya Kristen sih karena saya udah lihat video aslinya full. Karena aslinya video yang beredar sudah dipotong-potong. Yang melaporkan Pak JK itu coba cek deh. Semuanya itu adalah termul. Jadi mereka itu yang ngelaporin itu sudah dikondisikan, sudah disetting. Siapa nyeting? Ya termul. Raja termul. Kalian tahu kan sistemnya mereka ini, ya kan, sistemnya termul. Kalau menyerang itu apa? Yang diserang tentang Pak JK. Tentang hutang-hutangnya, tentang pribadinya. Kok saya kan bersuara ini ya, diserang kan tentang pribadi saya. Bukan apa yang dibicarakan. Itu ciri-cirinya termul, mematikan karakter orang. Seperti Pak JK diserang, katanya punya hutang, perusahaannya punya hutang gini-gini. Weh, Pak JK mempunyai hutang, yang bayar Pak JK sendiri. Kalau Jokowi punya hutang, yang membayar siapa? Yang membayar rakyat Indonesia. Hutangnya Jokowi itu banyak, mengatasnamakan Indonesia. Yang menikmatin siapa? Yang menikmatin siapa? Keluarga besar Jokowi dan para ternak-ternaknya. Yang bayar rakyat Indonesia. Kalau Pak JK punya utang sampai seaprek segunung pun, itu utang pribadi. Jadi yang bayar ya Pak JK sendiri, tidak pernah ngerugiin orang lain. Kenapa kalian nyerang di situ? Ya karena itu sistemnya para termul, menyerang pribadi orang. Karena mereka untuk melawan narasinya nggak mampu. Jadinya bagaimana ya mematikan karakter dari si orang itu. Udah sistematis itu. Itu sudah keprogram sama termul-termul. Coba cek deh. Kalau orang yang menyenggol Jokowi, yang diserang apanya? Pasti menyerang pribadi-pribadinya, karakter-karakternya dimatikan. Kayak saya ini kemarin diserang hebrek. Saya keluar negeri aja dibilangin masuk penjerong. Begitu letaknya. Apalagi gue diserang tentang pribadi saya, ya kan? Saat gue diserang pedagang es kayak gini-gini seolah-olah hina. Itu karakter termul. Jadi sesuatu yang ini udah diserang pribadinya. Jadi orang berjualan tidak merugikan rakyat pun hina di mata termul. Tapi kalau merugikan rakyat, asalkan memihak ketuanya si Jokowi, pasti langsung dipuja-puja. Mau lu koruptor segede apapun, lu akan dipuja-puja. Itu prinsipnya para termul. Itu di pemikiran saya. Selaras. Maka sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan, jangan pernah mengomentari potongan sesuatu kalau kita tidak memahami seluruh konteksnya. Karena kalau tidak, kita terkenal dengan potongologi sama comotologi, saudara. Jadi marilah kita tidak terprovokasi
Di zaman dimana orang cepat naik darah hari-hari ini, di zaman post-truth dimana orang nggak mau dengar kebenaran, pokoknya orang cuma mau puaskan emosi kejiwaannya. Jadi yang pertama-tama, jangan pernah berkomentar atas sesuatu yang hanyalah potongan. Kita cari dulu aslinya. Saya kebetulan sudah menemukan aslinya, ada di YouTube, saudara-saudara. Dan konteks percakapan beliau, karena yang beliau ngomong itu di menit ke-9:27, kalau saya nggak salah, saudara-saudara. Tapi konteksnya adalah beliau sedang berbicara tentang kerukunan. Dan beliau sedang menceritakan sebetulnya potongan itu, bagaimana yang beliau lihat di Poso, dan bagaimana yang beliau lihat di Ambon, bahwa orang anaknya meninggal, dia udah nggak nangis, bahkan bangga karena anaknya berarti mati syahid. Nah, begitupun di Poso. Jadi beliau hanya menanggapi apa yang terjadi, tetapi kemudian di menit ke-27 sekian sampai 28 sekian, beliau bahkan menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi beliau bahkan tegaskan semua agama tidak mengajarkan orang untuk membunuh, karena semua agama mengajarkan